الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى رد الشيخ مدين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رد الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى رد الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس، ثم إلى أبي المحبوب رد الشيخ هادي محمد شافعي هدامي بن محمد صالح رائدي، ثم إلى شيخنا في هدي رزقي ذو القرنين بن هدي أسمد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا محلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشارف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأرواح منا المرحوم Haji Sanin bin Wanjak, ثم إلى المرحوم Binahar Jojoan bin Maradat Mudo, ثم إلى المرحوم Rahmat bin Yadi bin Haji Osman, ثم إلى المرحوم Ahmad Rashidi bin Haji Abdul Samad, ثم إلى المرحوم Munaf Panduko Sultan bin Fulan, ثم إلى المرحومة Angah binti Fulan, ثم إلى المرحومة Hajah Ulud binti Monjak, ثم إلى المرحوم Darmi bin Fulan, ثم إلى المرحوم Dzulkarnain bin Marzuki, ثم إلى المرحوم Saradi bin Sa'ad, ثم إلى المرحومة Syamsiah binti Munir, ثم إلى المرحوم Nazaruddin bin Fulan, ثم إلى المرحوم Muhammad Dusin bin Fulan, ثم إلى المرحومة Abu Hajah Nurbaiti binti Saber, ثم إلى المرحوم Mawi bin Kajili, ثم إلى المرحومة Sa'adiyah binti Katin, ثم إلى المرحومة Hajah Ratna binti Fulan وأصولهم وفروعهم يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأصولهم وفروعهم ومشايخهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم، وبارك لنا يا الله، بارك حياتنا، سهل كل أمورنا، يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح علينا فتوح المنون ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: فصل: وعليك يا أخي بإصلاح سريرتك حتى تصير خيرا من علانيتك الصالحة. Faslun ini adalah suatu fasal. Wa alaika ya akhi, dan mustilah atas dirimu duhai saudaraku, bi islahi sariratika, dengan membaguskan, dengan memperbaiki sarirah dirimu. Ya, sarirah nih bagian dalam apa nih? Hati.
Ya, kita diperintahin untuk memperbaiki hati kita. Ya, memperbaiki hati kita. Sarirah namanya. Hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Sampai-sampai sarirahmu itu, hatimu itu khairan, lebih baik min alaniyatika, daripada penampakan pada dirimu, yakni urusan zahir kita. Ya, alaniyah ini yang nampak di mata orang, urusan zahir. Kalau sarir urusan dalam, sarirah urusan hati. Kita disuruh bagusin, memperbaikin, nyakepin hati kita biar sampai hati kita itu lebih bagus dari urusan zahir kita. Ya, asali hati yang udah bagus. Zahir kita bagus. Hati mesti lebih bagus dari zahir. Ya, zahir kita bagus. Hati mesti lebih zahir dari itu. Gimana contohnya? Contohnya gini. Pada saat kita urusan sama Allah, yang gampang sholat. Sholat itu kan dari zahirnya yang kelihatan di mata, zahir. Makanya ada takbirnya, ya. Itu kan zahir semua, fi'liyah yang dikerjain nama anggota tubuh kita. Ada qauliyah, bacaan Fatihahnya. Udah bagus semuanya. Maka urusan bab sarirah, urusan hati mesti lebih bagus dari alannya. Bagaimana urusan hati biar lebih bagus? Maka jadikan ibadah kita itu karena Allah, itu bagus. Ya, bagus. Itu urusan sama Allah. Urusan sama makhluk bagaimana? Seumpama ya, kita ini senang sedekah. Enggak boleh ngeliat orang manyun bawaannya mau bikin kopi aja buatnya gitu. Oh, gue lihat dia toh manyun mulu. Bentar ya, dibawain kopi. Wah, masih manyun juga. Dibeliin rokok gitu. Saking nggak bisa ngeliat orang manyun. Aneh perhatiin ente udah ngopi, udah ngerokok masih manyun aja. Terus gimana bawaan lahir? Bawaan lahir. Bagus nggak tuh? Bagus lahirnya. Nah, hatinya mesti lebih bagus dari lahirnya. Bagaimana? Datangkan keikhlasan dalam memberi karena Allah, tidak disertain dengan hal-hal yang dapat merusak hatinya. Tidak ada kedengkian, tidak ada rasa iri, tidak ada hal-hal yang bisa merusak kepada hati. Bagusin hatinya, udah karena Allah. Kalau ngasih karena Allah. Kadang-kadang kita ngasih karena pengen dikasih lagi sama dia. Ya, urusan bab sedekah tuh jangan kita jadikan semata kayak orang mancing. Gimana orang mancing? Kayak umpan, gitu ya, kayak umpan. Kita anggap kalau kita pengen dibawain orang, kita berusaha ngebawain orang itu dulu. Tapi bukan kepada orang yang banyak, cuman kepada orang-orang tertentu sayang. Kenapa kebaikan cuman buat orang tertentu? Berarti ada maksud dan tujuan. Gitu. Pengen bikin walimahan. Ya. Yang diundang orang walimah apa sih walimah? Walimah tuh jamuan makan. Ya, walimah tuh jamuan makan. Makanya kalau orang ngundang walimah itu mesti ada makanannya, karena walimah tuh jamuan makan, ngundang jamuan makan kira-kira. Kalau mau ngundang jamuan makan gitu, ngundang orang makan, yang pantas diundang orang kaya, orang susah. Yang pantas diundang orang susah. Rupanya yang susah nggak diundang, yang kaya-kaya doang diundang.
Jadi salah mau ngapain? Ya, karena ada maksud tujuan yang lain yang bukan semata karena Allah Ta'ala. Itu nanti kita jadikan hati kita biar bisa lebih bagus dari alaniyah kita, dari urusan dohir kita salihah yang udah bagus. Dohir udah bagus, hati mesti lebih bagus, gitu ya. Dohir udah bagus, hati mesti lebih bagus. Wadzalika, dan yang demikian itu li'anna sarirata maudi'un nadril haqqi, ya, karena bahwasanya sarirah hati kita itu maudi'un nadril haqqi, yakni tempat memandangnya Allah al-haq. Ya, al-haq di sini Allah maknanya. Ya, hati itu tempat memandangnya Allah. Yang kita harapin pahalanya siapa? Allah, pahala dari Allah. Makanya kita mesti cakepin hati kita, karena hati itu tempat memandangnya Allah kepada kita. Wal alaniyata, ya dari di annal alaniyata gitu ya, nyambung. Dan karena bahwasanya alaniyah, perkara alaniyah urusan zahir kita, matmahu nadril khalqi, yakni tempat keinginan memandangnya makhluk. Kalau makhluk ame kita, ya, itu yang dia pengenin ngeliat dari kita, hati kita apa urusan zahir kita. Kalau makhluk zahir. Kalau ada makhluk dia mau ngeliat kita, ngeliat sampai isi daleman hati kita, terpastikan itu orang yang ngeliat hati kita sok tahu gitu. Timbang sok tahu doang. Kenapa? Karena kalau manusia, orang itu yang dia lihat dari kita bukan hati, tapi zahirnya kita. Begitu. Ada orang ngomong dalam hatinya kepada seseorang. Dia ngomong dalam hatinya, saya sayang bener sama dia, saya baik banget sama dia. Begitu. Tapi nggak pernah ngasih duit. Cuman di hati doang, saya baik sayang sama dia. Gitu. Yang satu lagi nggak pernah kebesit di hatinya, saya baik sayang sama dia, cuman kerjanya ngasih duit mulu. Kira-kira ame orang yang disayangin tadi, ame orang yang kasih duit tadi, ya yang lebih dipandang enak ame orang itu, yang hatinya sayang sama dia, apa yang bagi duit mulu? Bukan hatinya sayang. Umpama diungkapin lagi aneh sayang mente, umpama nih hatinya itu orang denger, bisa dijawab sama dia, sayang nggak pernah bagi duit. Begitu. Masih lebih dilihat orang yang suka bagi dia duit zahir. Ini menurut pandangan orang, pandangan makhluk. Makanya orang itu kepada kita ngelihatnya zahir, tapi Allah kepada kita yang dilihat hati atau batin atau sarirah kita. Ya, makanya bagusin tuh hati kita biar lebih bagus dari urusan zahir kita yang udah bagus gitu, yang udah bagus. Ya, makanya kalau kita rasa-rasa hati kita belum bagus, zahir juga apalagi belum bagus, ya berusaha dah bimbing batin kita, bimbing hati kita biar bisa bagus. Dengan cara apa? Terkadang sesuatu perlu dipaksa. Ya, terkadang sesuatu perlu dipaksa. Paksain zahir buat ingetin hati kita. Hati pelit. Biasanya zahir juga ikutan pelit. Gitu. Kenapa? Karena yang bakal keluar dari teko pasti air yang memang ada di dalam teko. Kalau yang keluar dari teko itu hitam, bisa jadi isi tekonya kopi. Kalau yang keluarnya coklat, teh.
gitu. Kalau yang keluarnya bening, air bening. Nggak ada kata yang keluar kopi pas dibuka tekonya air bening, itu cuma sulap doang tuh sih kerjaan orang. Kalau aslinya apa yang keluar itu menunjukkan daleman. Nah sekarang gimana cara ngelatihnya? Paksa zahir kita dulu. Karena di sini kita diperintahin membaguskan, memperbaiki hati biar lebih baik dari zahir yang udah bagus gitu. Bukan dari zahir doang, tapi dari min alaniyatika sholihah, dari zahir yang udah soleh, yang udah bagus. Caranya gimana? Paksain dulu zahir kita biar bagus. Gampangnya gini, hati kita pelit, zahir kemungkinan pelit juga. Paksa yang mana? Zahir dulu. Kita beli makanan di warung nasi, ya, beli cuma 1 bungkus. Pas jalan pulang, rupanya teman kita mapasin kita, tahu nggak mapasin? Papasan sama kita. Nggak usah pakai jumpetin tuh nasi dalam baju gitu. Ya, takutan orang tanya, biarin aja orang tanya. Kalau bisa, paksa zahir kita, tawarin dia. Paling dia nanya kan, dari mana ente? Kita kata tinggal dari warung nasi depan. Ngapain? Ya beli nasi. Mulai tuh paksa mulut kita. Ente mau makan bareng mana yuk? Tuh begitu. Ya, dia paksakan zahirnya untuk berbuat baik, walaupun hatinya ngomong mudah-mudahan dia nggak mau gitu. Pertanyaannya, itu orang yang kita tawarin urusan hati kita ngomong mudah-mudahan dia nggak mau, dia tahu nggak? Nggak tahu. Yang dia tahu apa? Nawarin. Baik nggak? Baik di mata dia, paksain. Kalau nanti zahir itu udah bagus, ya zahir kita udah bagus, maka nanti bimbing hati kita biar bisa lebih bagus dari zahir kita. Gitu. Ya, udah bagus nih, bimbing hati ya biar lebih bagus dari perbuatan zahir kita. Bagaimana caranya? Ikhlasin karena Allah Ta'ala. Jangan takut kesusahan dengan berbaginya. Jangan khawatir bakal dihina dengan perbuatan baiknya. Kita suka kadang-kadang banyak khawatirnya sih. Ya. Kita kadang-kadang pengen tawadu gitu, pengen tawadu. Biarinlah orang ngomong banyak segala macem. Kita padahal tahu juga. Cuman kadang-kadang kurang terima gitu kalau ngelihat orang ya dia tonjolin sesuatu yang seolah-olah dia lebih ngerti dari kita gitu. Kita nggak terima. Orang ngomong main potong aja, biarin aja udah. Mungkin emang tuh orang senangnya ngomong. Mungkin orang senangnya emang ngagulin dirinya sendiri. Biarin dia, kita nggak usah. Dan kita pada saat diem dengerin orang ngomong dengan segala pengetahuannya dia, kita nggak jadi hina. Nggak jadi hina. Wah nggak bisa, saya kapan ngomongnya kalau gitu? Ntar kalau diminta, ditanya baru ngomong. Kadang-kadang kita kurang bisa begitunya. Nah itu dipaksa tuh hati, paksa aja. Pernah nggak punya perasaan begitu? Ya, gimana caranya? Paksain. Nggak perlu segala sesuatu yang didorong sama nafsu kita selalu kita ikutin, nggak usah. Kenapa? Inna nafsa la amaratun bisu, karena nafsu itu senantiasa ngajaknya kepada keburukan. Emang rasanya pengen ngomong kita, nahan-nahan kayaknya nggak bisa. Begitu. Padahal kalau dia ngomong pada saat itu, nanti di belakangnya yang timbul pada dirinya penyesalan. Gimana? Nggak ditanya ngomong ngapain gitu. Padahal kalau kita nggak ngomong sakit nggak kita? Apa? Biarin aja, manggil nggak ditanya. Emang orang senang ngomong kali, ya kita nggak usah. Gitu. Ya, jadi paksa hati biar nanti lebih bagus dari perbuatan kita yang udah bagus. Ya, jadi hati itu tempat memandangnya Allah al-haq dan alaniyah zahir itu ya matmahu nadril khalqi, tempat ya keinginan memandangnya makhluk. Wa ma dzakarallahu ta'ala asyira wal alan fi kitabih
illa wa bada'a bidzikri sirri. Ya. Dan tidaklah menyebut Allah Ta'ala akan perkara yang sir dan alan, ya, perkara yang rahasia dan terang-terangan. Sir itu hati, ya, yang rahasia, sarir. Wal alan, alan itu yang diiklan, yang diumumin, yang terang-terangan, zahir. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah, illa melainkan wa bada'a, Allah Ta'ala memulai bidzikri sirri, dengan menyebutkan perkara yang sir dulu. Makanya kata wasirri wal alan gitu. Ya, sir itu selalu disebut sama Allah duluan. Kenapa? Penting. Karena hati itu tempat memandangnya Allah kepada kita. Ya, Allah tuh memandang kepada kita, memandangnya kepada hati. Zahir kita bagus, tapi hati kita jelek, dipandang Allah jadi jelek. Makanya nanti pada saatnya, yang dalam hadis yang panjang tuh, ya, nanti ada malaikat yang mereka ini berhimpun, berkumpul, berbaris bawa amalan seorang hamba. Ya, dibangga-banggain tuh amalan sama malaikat. Kal arus, itu malaikat kayak lagi ngiringin pengantin bawa amal orang seorang hamba itu. Lalu dibawa ke langit dunia, ke langit pertama. Ternyata di langit pertama Allah udah kuasakan kepada satu malaikat yang tugasnya untuk memfilter amalan hamba-hamba Allah Ta'ala yang ada di bumi. Gitu. Ditanya malaikat yang di langit dunia, apa yang ente bawa tuh pada? Nih amalan cakep luar biasa, berkilau-kilau amalnya. Ternyata di langit dunia itu, di langit satu itu, malaikat yang tukang filter itu Allah Ta'ala kasih kuasa, dia bisa ngelihat amal manusia apakah kemasukan dengan riaknya. Kata malaikat, ini amal yang bagus kelihatannya doang, isinya riak semua. Maka pada saat itu amal itu ditolak dan dilemparkan kembali kepada pemilik amalnya. Kan jadi naik. Itu baru di langit pertama. Ada yang lolos di langit pertama, naik di langit kedua, Allah kuasain lagi, ada malaikat yang tugasnya filter daripada amal manusia. Dari filteran riya ternyata lolos. Di langit kedua itu malaikat Allah tugasin untuk memfilter, bisa tahu apakah amal itu disertakan dengan kibir, dengan kesombongan. Maka pada saat itu kata malaikat, apa yang saya bawa? Nih amal daripada hamba Allah yang luar biasa, berkilau-kilau laksana mutiara dan intan permata. Kata malaikat langit kedua, ini amal kelihatannya doang kayak intan permata, tapi isinya dipenuhi dengan kesombongan. Akhirnya dilemparin lagi itu amal kepada pemiliknya. Dan begitu seterusnya. Jadi amal itu gak gampang naik sampai Allah Ta'ala. Ada malaikat yang milter di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dengan segala tugas-tugas pemfilteran yang Allah berikan kepada mereka. Gak gampang. Ya, gak gampang. Jadi kita diperintahin itu bagusin hati. Karena Allah memandang itu kepada hati. Kalau malaikat itu nyatet kepada kita cuman yang zahir-zahir saja. Yang kelihatan di mata itu malaikat catat, tapi yang di hati malaikat nggak tahu. Begitu. Ya, malaikat nggak tahu, makanya biar nanti bisa mulus amal itu sampai kepada Allah, cakepin hati kita akan amal zahir yang buat kita itu udah cakep. Udah cakep, begitu. Ya, kalau yang zahirnya jelek, cakepin dulu zahirnya. Ini buat yang zahirnya udah cakep. Maka hati jadikan biar lebih cakep dari amalan zahir kita yang udah cakep kita. Ya Allah selalu mengutamakan, mendahulukan sir, ya, baru alam. Hati baru yang zahir.
Wa kana min du'aihi alaihi salam Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Dan adalah termasuk daripada doanya Nabi alaihi salam, Allahumma duhai Allah, ij'al sarirati, jadikanlah oleh engkau akan hatiku khairan, lebih baik, min alaniyati, daripada urusan zahirku. Ini doanya Nabi. Ya, Nabinya minta gitu, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, dan jadikanlah zahirku ini, alaniyahku ini, salihatan, yakni zahir yang bagus. Gitu. Ya, doanya itu satu paket gitu, ya. Allah apa namanya? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah oleh engkau akan hatiku lebih bagus daripada zahirku, dan jadikan zahirku ini salihah, yakni zahir yang bagus. Wa mata saluhat as-sariratu saluhatil alaniyatu. Dan kapan waktu telah bagus hati itu, saluhatil alaniyatu, niscaya bagus juga alaniyah zahirnya. Ya, kalau hati udah bagus, maka alaniyah ikutan bagus. Ada nggak kira-kira orang yang alaniyahnya bagus tapi sarirahnya, ya, batinnya jelek? Ada nggak? Ada. Kok kita disuruh begitu? Bukan disuruh begitu, kita disuruh bagusin zahir. Nanti baru minta sama Allah biar batin bisa lebih bagus daripada zahir. Tapi ada orang zahirnya bagus, ya, zahirnya bagus, tapi hatinya jelek. Itu perbuatan kayak gitu namanya tasannu, namanya. Ya, tasannu apa tasannu? Gampangnya nih, tasannu tuh tukang bikin-bikin. Kalau kata kita pora-pora. Tahu nggak pora-pora? Ya, asal ngomong depan orang kayak sang iya gitu, ya, sang iya. Tapi ternyata di belakangnya semuanya cuman dia bikin biar bagus di mata orang, tapi dia nggak hirau hatinya, yang padahal Allah itu mandang kepada hati. Ya, bikin hal-hal yang bagus dibikinin semuanya, tapi ternyata tujuannya biar timbang dipuji-puji orang. Ya, perbuatannya bagus semuanya, tapi timbang buat dapat sanjungan dari orang. Padahal dia tahu kalau hatinya itu jelek, dia tahu, dia sadar. Dia bukan nggak sadar hatinya yang jelek, dia tahu. Tapi kata dia, seolah-olah dia kata gini, nggak peduli, yang penting orang senang sama saya, begitu. Ada orang begitu? Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang kayak begitu. Ya. Kalau di luar ada. Mudah-mudahan nggak ada, bagus semuanya, insya Allah. Jadi kapan waktu bagus hati kita, selalu hatil alaniyatu, bagus pula alaniyah kita, zahir kita. La mahalata, tidaklah ada keraguan, maknanya pasti kayak begitu, ya, pasti. Kenapa? Fa inna zahira abadan yakunu tabi'an lil batini salahan wa fasadan. Ya, karena sungguh zahir itu, ya, zahir yang di luar nih, zahir namanya abadan, selama-lamanya, yakunu adalah tabi'an, mengikut lil batin, kepada batin, urusan dalamnya, salahan, pada bagusnya, wa fasadan, dan juga pada rusaknya. Ya, yang di luar mah tinggal ikut sama yang dalam. Kayak tadi,
Kalau keluarnya kopi, pasti yang dalam teko isinya kopi. Kalau yang keluarnya teh, pasti dalam teko isinya air teh. Kalau yang keluarnya bening, pasti dalam teko air bening. Gitu. Kalau putih susu dong. Ya, air bening. Jadi apa yang keluar nunjukin dalam. Zahir itu nunjukin hati. Ya, kecuali orang yang pura-pura, tentunya tidak ada kebaikan buat orang yang pura-pura baik. Ya, pura-pura baik. Mending mana? Pura-pura baik, pura-pura jahat. Hah? Pura-pura baik atau pura-pura jahat yang enak? Nggak ada yang cakep. Ngapain pura-pura jahat? Orang pura-pura jahat yang dicatat malaikat kejahatan semua. Begitu. Ya, pura-pura baik, hati-hati. Ya, Allah kalian mandang kepada hati. Enggak, dia mah hatinya baik. Cuman kelihatannya doang jahat, terus sumpahin orang yang begitu. Dia kata hatinya baik, nggak ada. Kenapa? Karena urusan luar itu menunjukkan dalaman. Kalau yang keluar bagus, dalamannya bagus. Ya, la mahalata, tidak ada keraguan. Artinya itu suatu kepastian. Kenapa? Karena zahir abadan selama-lamanya, ya, yakunu adalah zahir itu tabi'an mengikut lil batin kepada batin hatinya. Solahan wa fasadan, bagusnya atau rusaknya. Kalau dalamnya itu rusak, maka yang keluar rusak. Kalau yang keluarnya bagus, maka dalamnya bagus. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha biha sairul jasadi. Wa idza fasadat fasada sairul jasadi. Ala wahiyal qalbu." Ya. Telah bersabda Nabi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh fil jasadi, dalam jasad itu, mudghatan, ada segumpal daging. Ya, dalam badan itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila bagus segumpal daging itu, saluha biha sairul jasadi, niscaya baguslah dengan sebab bagusnya segumpal daging itu apa? Sairul jasadi, sekalian jasadnya, sekalian badannya bagus. Jadi patokannya segumpal daging itu tuh yang ada dalam badan kita. Kalau yang segumpal daging itu bagus, maka semuanya bagus. Ya, semuanya bagus dengan sebab bagusnya segumpal daging itu. Wa idza fasadat, dan jikalau rusak segumpal daging itu, fasada sairul jasadi, niscaya rusak juga sekalian jasadnya, sekalian tubuhnya. Jadi patokannya segumpal daging itu tuh. Kalau tuh segumpal daging bagus, semuanya bagus. Kalau segumpal daging dalam badan itu jelek, maka semua badannya jelek. Apa itu? Ala, ketahuilah oleh kamu, wahiyal qalbu, yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah al-qalbu. Apa? Hati. Ya, makanya hati biar bagus. Kalau hati kita bagus, maka semuanya bagus. Tapi kalau hati kita rusak, maka semuanya rusak. Tata hati kita. Ya, tata hati kita. Tata hati kita. Begitu ya, ditata benar-benar. Karena nanti apa yang keluar itu nunjukin daleman. Apa yang keluar nunjukin daleman. Bagusnya atau rusaknya. Kalau yang keluar rusak, maka dalamnya rusak. Kalau yang keluar bagus, dalamnya insya Allah bagus. Mudah-mudahan Allah baguskan lahir dan batin kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, wa'lam anna man idda'a anna lahu, ya, sariratan amiratan wa kana qad kharraba ala niyatahu, ya, bitarki ta'ati zahirati fahuwa mudda'in kadzabun. Ya, wa'lam wallahu a'lam bishawab.